selamat datang di pembelajaran geografi. Hari ini kita akan membahas tentang kependudukan. Apa sih itu kependudukan? Kependudukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi keberlangsungan lingkungan yang berkelanjutan di suatu wilayah. Penduduk juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perubahan lingkungan yang tercepat di dunia. Pertumbuhan penduduk akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi lingkungan, seperti yang dialami oleh setiap negara. Penduduk adalah seseorang atau sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu daerah selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan dan bertujuan untuk menetap. Menurut Bappenas 2013, dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Pertumbuhan penduduk dan cara menghitungnya. Pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhan penduduk alami merupakan cara paling sederhana dalam penentuan pengamatan dinamika kependudukan. Pada dasarnya, pengukuran pertumbuhan penduduk alami diperoleh dari selisih angka kelahiran dan angka kematian dalam 1 tahun. Berikut adalah rumusnya. Pertumbuhan penduduk non-alami. Pertumbuhan penduduk non-alami dipengaruhi oleh faktor imigrasi dan emigrasi yang dilakukan oleh penduduk di suatu daerah. Imigrasi adalah perpindahan penduduk yang berasal dari luar daerah dengan bertujuan menetap. Sementara itu, emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar daerah dengan tujuan untuk menetap. Pertumbuhan penduduk non-alami diperoleh dari perhitungan selisih antara imigrasi dengan emigrasi. Pertumbuhan penduduk non-alami disebut juga dengan pertumbuhan penduduk akibat perpindahan penduduk atau migrasi. Berikut rumusnya. Pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total menggambarkan besarnya laju pertumbuhan penduduk suatu wilayah selama periode tahun tertentu dengan memperhatikan faktor angka kelahiran atau natalitas, angka kematian atau mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Pertumbuhan penduduk total dihitung dari selisih jumlah angka kelahiran dengan kematian yang selanjutnya ditambah dengan selisih dari pertumbuhan penduduk non-alami. Berikut adalah rumusnya. Data kependudukan. Sensus penduduk. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses perencanaan, pengolahan, dan publikasi data kependudukan, ekonomi, dan sosial secara menyeluruh dalam suatu negara pada jangka waktu tertentu. Sensus penduduk dilakukan dengan menggunakan 2 cara, yaitu sensus penduduk de facto dan de jure. 1. Sensus de facto adalah proses pencacahan penduduk yang dihasilkan terhadap semua orang yang ditemui oleh petugas ketika dilaksanakan sensus. 2. Sensus de jure adalah proses pencacahan penduduk yang dilaksanakan terhadap semua orang yang benar-benar tercatat dan bertempat tinggal di suatu wilayah, umumnya sesuai dengan kartu tanda penduduk. Metode pengisian sensus penduduk dilakukan dengan menggunakan 2 cara, yaitu metode canvasser dan metode householder. Metode canvasser adalah pelaksanaan sensus di mana petugas mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pertanyaan. Keunggulan metode ini yaitu data yang diperoleh lebih terjamin, kelengkapannya, dan penduduk sulit untuk memalsukan data. Kekurangan metode ini ialah waktu yang digunakan cukup lama karena terbatas wilayah yang luas. Metode householder adalah pelaksanaan sensus dengan pengisian daftar pertanyaan dilakukan oleh penduduk sendiri. Kelebihan metode ini adalah waktu yang diperlukan lebih cepat karena petugas tidak harus mendata satu persatu penduduk. Kekurangan metode ini ialah
data yang diperoleh kurang terjamin kebenarannya. Sensus penduduk merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Setelah disepakati bersama antara Indonesia dan beberapa negara lain bahwa pelaksanaan sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali atau decennial census, yaitu pada tahun-tahun yang berakhiran dengan angka 0. Sensus di Indonesia pernah dilakukan pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Registrasi penduduk, yaitu kegiatan mengumpulkan informasi tentang peristiwa kependudukan yang terjadi setiap hari dan peristiwa lain yang mengubah status kependudukan seseorang di suatu wilayah. Registrasi penduduk dilakukan sewaktu-waktu mengikuti peristiwa dan perubahan kependudukan seperti kelahiran, kematian, perpindahan, perkawinan, dan perceraian. Survei penduduk. Survei penduduk adalah proses penjajahan terhadap penduduk yang pada dasarnya sama dengan sensus penduduk. Hanya pada survei penduduk ini dilakukan pada beberapa daerah yang dijadikan sampel atau contoh dari perhitungan penduduk tersebut. Biasanya pada survei penduduk ini dilakukan karena pertimbangan waktu, biaya, dan tenaga pelaksana survei. Badan Pusat Statistik telah mengadakan survei-survei kependudukan, misalnya survei ekonomi nasional, survei angkatan kerja nasional atau Sakernas, dan survei penduduk antar sensus atau Subpas. Sumber daya manusia adalah segala potensi dan kemampuan yang ada di dalam diri manusia yang dimanfaatkan bagi kepentingan dan kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Kuantitas sumber daya manusia menyangkut jumlah. Kualitas sumber daya manusia merupakan mutu dari sumber daya manusia yang menyangkut kemampuan non-fisik atau kecerdasan dan mental, dan fisik atau kesehatan dan gizi. Kualitas kependudukan atau sumber daya manusia merupakan faktor yang menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk pada suatu negara. Indikator kualitas SDM dapat dilihat pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan penduduk. Di Indonesia, kualitas penduduk disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Masalah kependudukan dapat disebut sebagai masalah sosial karena terjadi hubungan sosial atau masyarakat. Masalah kependudukan dapat terjadi karena adanya ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 1. Jumlah penduduk yang besar. Permasalahan utama jumlah penduduk yang besar adalah sulitnya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Contoh, terbatasnya kerja, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas-fasilitas umum, bahan pangan, dan lahan. 2. Pertumbuhan penduduk yang cepat. Contoh permasalahan akibat tinggi lajunya pertumbuhan penduduk adalah berupa kelaparan, kejahatan, pengangguran, dan lain sebagainya. Persebaran yang tidak merata. Banyaknya penduduk di Indonesia tidak diimbangi dengan pemerataan penduduknya. Sebagai contoh, pada Pulau Jawa, lebih padat penduduknya dibandingkan pulau-pulau lain. Yang meratanya penduduk yang berpusat di Pulau Jawa menyebabkan luas lahan pertanian semakin sempit karena dijadikan lahan permukiman dan industri. Sebaliknya, pada pulau lain masih banyak yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia. 4. Kualitas penduduk yang belum tinggi. Salah satu penyebab pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah banyaknya remaja yang sudah menikah. Ketidaktahuan dan ketidakpastian pasangan saat menikah menimbulkan banyak risiko kesehatan terhadap ibu dan bayi yang dilahirkan. Ketidaktahuan itu juga menurunkan kemampuan pasangan muda untuk menghasilkan generasi yang baik, yang unggul dan berkualitas.
Upaya mengatasi masalah-masalah kependudukan. 1. Melaksanakan program keluarga berencana. 2. Pelayanan sektor kesehatan. 3. Transmigrasi. 4. Meningkatkan mutu pendidikan dan keterampilan. 5. Meningkatkan produksi pertanian.